Gimana kalau kita bisa jalan-jalan ke tempat paling indah di dunia, tapi bukan cuma jadi turis, melainkan jadi mitra? Nah, ada loh model pariwisata baru yang tujuannya itu melindungi lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat lokalnya. Dan kita bakal lihat nih, cetak birunya lewat kisah luar biasa dari Geopark Ciletuh di Indonesia. Oke, pertama-tama, ini bukan destinasi wisata biasa ya. Ini Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu. Tempat ini tuh keajaiban geologi, biologi, dan budaya yang, wah, luar biasa banget. Sampai diakui sama dunia sebagai Geopark Global UNESCO. Bisa dibilang ini mahkotanya kekayaan alam Indonesia. Tapi, pengakuan kelas dunia ini justru memunculkan pertanyaan besar. Sebuah tantangan inti nih. Dengan semua mata sekarang tertuju ke sana, gimana caranya kita melindungi keajaiban alam yang rentan ini? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita bisa pastiin kalau masyarakat yang udah turun-temurun jaga tempat ini nggak malah tersingkir, tapi justru jadi yang paling diuntungkan? Nah, untuk bisa paham dilemanya, kita perlu tahu dulu seberapa besar dan penting sih kawasan ini. Karena ini bukan cuma sekedar taman biasa. Ini ini tuh kayak museum bumi raksasa. Coba lihat deh seberapa cepat pertumbuhannya. Kiri ini cakupan Geopark Nasional di bulan Desember 2015. Nah, di kanan cuma 6 bulan kemudian cakupannya meluas secara masif. Gila kan? Ekspansi secepat ini nunjukin betapa mendesaknya perlu ada rencana pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Skala perubahannya ini benar-benar bikin melongo. Angkanya luar biasa banget. Coba bayangin, dari sekitar 45.000 hektar, tiba-tiba melonjak jadi lebih dari 126.000 hektar. Itu hampir 3 kali lipat besarnya. Perluasan ini tuh emang langkah strategis buat memenuhi kriteria biar dapat pengakuan global dari UNESCO. Dan ini bukan cuma soal luasnya aja loh, kawasan ini tuh super beragam, kebagi jadi 3 zona geologi yang beda-beda atau geoarea. Ada geoarea Cisolok dengan zona magmatik kunonya, terus ada geoarea Jampang dengan lanskap dataran tingginya yang unik, dan tentu aja geoarea Ciletuh sendiri, yang terkenal sama bebatuan dari zona subduksi yang keangkat ke permukaan. Masing-masing area ini tuh kayak cerita bab yang berbeda dari sejarah bumi kita. Tapi di tengah semua kekayaan alam dan skala yang gede banget ini, ada satu tantangan yang sangat manusiawi. Sebuah paradoks yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Nah, ada kutipan dari riset yang jadi dasar obrolan kita kali ini. Dan ini benar-benar kena banget nih. Dibilang di situ ironisnya, justru seringkali orang luar kayak peneliti atau turis yang malah sadar duluan betapa kayanya kawasan Ciletuh ini. Dan disinilah letak risikonya. Masyarakat lokal yang harusnya jadi pihak pertama dan utama yang merasakan manfaat dari semua perhatian ini, malah berisiko cuma jadi penonton di tanah mereka sendiri. Mereka bisa ketinggalan jauh kalau pembangunannya terlalu cepat dan nggak melibatkan mereka. Eits, tapi tenang, ada jalan keluarnya. Ada sebuah model yang dirancang bukan cuma buat ngehindarin masalah ini, tapi buat ngubah pariwisata jadi kekuatan positif bagi komunitas. Jadi, solusinya apa dong? Gimana caranya kita memecahkan paradoks ini? Gimana kita bisa bikin pariwisata yang nggak cuma mengambil, tapi juga memberi? Jawabannya ada di satu konsep yang kuat banget. Ekowisata berbasis masyarakat, atau kita singkat EBM. Nah, ini kuncinya nih. Jadi ini bukan sekedar wisata alam biasa. Intinya adalah menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat dari semuanya. Memastikan mereka ikut aktif mengelola, biar apa? Biar berkelanjutan, dan ujung-ujungnya menyejahterakan mereka sendiri. Model IBM ini tuh kayak bangunan yang berdiri di atas 3 pilar kokoh. Pilar pertama, ekologis. Artinya ya, melindungi alamnya. Pilar kedua, sosial dan budaya. Maksudnya, harus menghormati budaya lokal. Dan pilar ketiga, ekonomi. Ini buat mastiin penduduk lokal beneran dapat untung jangka panjang. Nah, ketiga-tiganya ini harus seimbang. Beda sama pariwisata biasa yang seringnya cuma mikirin untung doang. Kalau salah satu pilar ini goyah, ya ambruk semuanya. Oke, kedengarannya keren banget ya secara teori. Tapi gimana cara nerapinnya di lapangan? Gimana caranya ide ini jadi kenyataan? Nah, ini dia kuncinya. Masyarakat lokal itu harus dilibatin, bukan sebagai pemanis atau pelengkap aja, tapi di setiap tahap. Mereka itu fondasinya. Jadi dari mulai perencanaan sampai selesai, mereka harus benar-benar ikut serta. Riset ini ngejelasin ada 4 tahap ideal partisipasi masyarakat. Pertama, tahap perencanaan, pas ide-idenya dibuat. Kedua, pelaksanaan, pas idenya dijalanin. Ketiga, pemantauan, buat ngeliat apa yang jalan dan apa yang enggak.
Dan terakhir, evaluasi buat perbaikan ke depannya. Nah, di keempat tahap ini, masyarakat lokal harus jadi bagian pentingnya. Terus, partisipasi itu bentuknya kayak gimana sih? Macam-macam. Bisa dengan mengembangkan desa wisata. Jadi satu desa itu jadi bagian dari pengalaman turis. Bisa juga warga nyediain homestay atau jadi pemandu wisata lokal yang ceritanya otentik banget. Atau ya bikin dan jual kerajinan tangan sampai nampilin pertunjukan budaya mereka. Intinya, pariwisata yang digerakkan oleh mereka sendiri. Dan perlu diingat ya, ini bukan cuma soal ide yang baik secara moral aja. Secara strategis, ini justru model yang paling cerdas dan paling awet buat masa depan. Yuk kita bedah alasannya. Riset ini nyimpulin ada 4 alasan utama kenapa pendekatan ini berhasil. Pertama, simpel aja. Turis bakal lebih seneng kalau penduduk lokalnya juga seneng. Kedua, aset utama pariwisata itu ya orang-orangnya, budayanya, dan alamnya. Ketiga, coba pikir deh, siapa yang paling semangat ngejaga lingkungan dan budaya kalau bukan yang tinggal di situ? Dan terakhir, proyek apapun bakal jauh lebih awet dan tahan lama kalau didukung penuh sama komunitasnya. Masuk akal kan? Dan ini bukan omong kosong atau teori doang loh. Buktinya, setelah Ciletuh dapat status UNESCO, rekomendasi resmi dari mereka pun nekenin banget soal ini. UNESCO secara terang-terangan minta supaya kemitraan dan keterlibatan masyarakat lokal diperkuat di semua aspek pengelolaan geopark. Intinya, ini soal perubahan cara pandang yang mendasar banget. Dengan model IBM ini, penduduk lokal itu bukan lagi objek tontonan buat turis. Mereka berubah jadi tuan rumah yang berdaya, jadi pengelola, jadi pihak utama yang punya suara, dan ikut andil dalam kesuksesan daerah mereka sendiri. Kisah dari Geopark Ciletuh ini benar-benar ngasih kita cetak biru yang keren banget. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah ini masa depan cara kita menjelajahi dunia? Sebuah cara jalan-jalan yang bukan cuma memperkaya pengalaman kita, tapi juga memperkaya kehidupan masyarakat dan lingkungan yang kita datangi. Mungkin ini jadi bahan pikiran buat kita semua pas nanti merencanakan liburan selanjutnya.